Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pengertian dari teori perilaku manusia. Pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Perilaku ini dapat berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan yang merupakan relasi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Perilaku manusia tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Selanjutnya, teori perilaku manusia, teori SOR atau stimulus organisme respon. Perilaku manusia merupakan respon atau reaksi seorang terhadap stimulus. Pengertian ini dikenal dengan teori SOR, di mana stimulus dari luar menyebabkan reaksi atau respon dari individu. Yang kedua ada teori Skinner. Perilaku manusia dapat dibentuk melalui proses operant conditioning. Perilaku dapat dipengaruhi oleh penguat atau reinforce seperti hadiah atau reward yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Selanjutnya ada teori kognitif kontemporer. Teori ini memandang individu sebagai agen aktif dalam membentuk perilaku sendiri. Perilaku sosial dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungan serta proses kognitif seperti persepsi dan interpretasi. Jadi misalnya kita tuh punya 3 teman. Dia yang pertama dia suka marah-marah, yang kedua dia happy terus, dan yang ketiga dia sedih terus. Lama-kelamaan kita tuh akan terbawa oleh sifat mereka. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia. Yang pertama ada faktor internal. Jadi faktor internal itu atribut pribadi atau personal seperti sifat, watak, tabiat, kepribadian, dan motif yang berbeda-beda antar individu. Jadi setiap individu itu pasti punya sifat dan watak yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu lingkungan atau situasi yang memengaruhi perilaku seseorang. Faktor eksternal ini dapat berupa budaya, sosiobudaya, dan interaksi dengan orang lain. Untuk budaya, contohnya itu seperti seorang individu yang tinggal di negara dengan budaya kerja yang lebih keras seperti Jepang mungkin merasa terdorong untuk bekerja lebih banyak jamnya dan mengutamakan tanggung jawab kerja. Sementara di sisi lain, seseorang dari budaya yang lebih mengutamakan keseimbangan hidup seperti di beberapa negara di Eropa mungkin lebih menekankan pada waktu istirahat dan kehidupan pribadinya. Selanjutnya di sosiobudaya, di masyarakat yang memiliki standar kecantikan tertentu seperti kulit putih atau tubuh yang langsing, seseorang mungkin akan terdorong untuk mengikuti pola makan atau perawatan tertentu demi memenuhi standar tersebut. Hal ini tuh sering terjadi di industri kecantikan dan fashion. Dan yang ketiga ada interaksi dengan orang lain. Dalam pergaulan dengan teman-teman yang gemar olahraga, seseorang yang sebelumnya mungkin nggak suka olahraga atau kegiatan fisik mungkin akan mulai berolahraga untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Sebaliknya, interaksi dengan teman yang memiliki kebiasaan merokok dapat memengaruhi seseorang untuk mulai merokok juga, meskipun awalnya dia tuh nggak ngerokok. Ketiga, ada faktor proses perubahan perilaku. Hal ini tuh terjadi secara alamiah karena pengaruh lingkungan atau secara sengaja melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu dapat memengaruhi cara pandang manusia. Proses perubahan perilaku melibatkan beberapa teori, termasuk penelitian, pengembangan, dan penyebaran, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri melalui proses belajar sendiri. Selanjutnya ada domain perilaku manusia. Yang pertama itu ada kognitif. Perilaku yang berhubungan dengan proses berpikir, mempersepsi, dan interpretasi. Contohnya, bagaimana seorang mempersepsi dan berpikir tentang perilaku agresif. Yang kedua ada afektif. Perilaku yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Contohnya, bagaimana seorang merasakan dan bereaksi terhadap situasi yang memicu emosi. Yang ketiga ada psikomotor, perilaku yang berhubungan dengan aktivitas fisik dan motorik. Contohnya, bagaimana seorang melakukan tindakan fisik dalam berinteraksi dengan lingkungan.